Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawatullah wa salamuhu ala nabiyil karim Muhammad bin Abdillah khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bupati Lombok Tengah, rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Raya, pejabat sekretaris daerah, para asisten sekda, staf ahli bupati, kepala OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, para camat, ketua forum kepala desa dan lurah se-Kabupaten Lombok Tengah, para tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dan rekan-rekan pers, singkatnya hadirin rapat paripurna Dewan yang berbahagia. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna pada hari ini kita buka, izinkan kami mengajak hadirin yang terhormat untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang dewan yang terhormat, sesuai catatan sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah, anggota dewan yang telah menandatangani daftar hadir berjumlah 34 orang, dan yang belum menandatangani daftar hadir berjumlah 15 orang dengan rincian sebagai berikut. Fraksi Partai Gerindra jumlah 7 orang, hadir 5 orang. Fraksi Partai Golkar jumlah 7 orang, hadir 6 orang. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa jumlah 6 orang, hadir 4 orang. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan jumlah 6 orang, hadir 4 orang. Fraksi Partai Demokrat jumlah 6 orang, hadir 3 orang. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera jumlah 6 orang, hadir 4 orang. Fraksi Amanat Nurani Berkarya jumlah 4 orang, hadir 2 orang. Terakhir, fraksi Nasdem Perjuangan jumlah 4 orang, hadir 3 orang. Mohon maaf, fraksi Partai Bulan Bintang jumlah 4 orang, hadir 3 orang. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, khususnya pasal 110 ayat 1 huruf B, quorum telah terpenuhi. Selanjutnya, izinkan saya buka rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dengan mengajak bersama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Sebelum memasuki agenda pokok rapat paripurna hari ini, izinkan kami menyampaikan bahwa sehubungan dengan kinerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam membahas nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah dapat menyelesaikan pembahasannya lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan. Maka untuk mengefektifkan waktu dan mempertimbangkan usul dari Badan Anggaran DPRD dan usul dari tim anggaran pemerintah daerah, pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah bersepakat untuk mengubah keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan jadwal kegiatan DPRD
masa persidangan pertama tahun sidang 2020. Yang substansi perubahannya memajukan kegiatan rapat paripurna DPRD pada hari ini, Jumat tanggal 27 November 2020, yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 yang akan datang. Terima kasih. Hadirin sidang dewan yang terhormat, beberapa hari yang lalu, Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah telah membahas bersama nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Selanjutnya hasil pembahasan tersebut akan dilaporkan melalui rapat paripurna DPRD hari ini, untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam memberikan persetujuan terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Untuk itu, kepada juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, kami persilahkan untuk menyampaikan laporannya. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Saudara Bupati Lombok Tengah, pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Praia, pejabat sekretaris daerah, para asisten dan kepala organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, tenaga ahli fraksi dan akademi DPRD Kabupaten Lombok Tengah, rekan-rekan wartawan, singkatnya hadirin sidang dewan yang berbahagia. Mengawali laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini, izinkan kami mengajak hadirin sidang dewan yang terhormat untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan karunia kesehatan dan kesempatan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna dewan yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya. Semoga kita memperoleh syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang dewan yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 12 November 2020, Bupati Lombok Tengah telah menyampaikan penjelasan terhadap nota keuangan dan perda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Penjelasan tersebut merupakan kewajiban konstitusional kepada kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2021 harus kita akui bersama berbeda dengan pembahasan APBD tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ini, proses penyusunan APBD tahun anggaran 2021 dihadapkan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang mewabah di Indonesia sejak awal Maret 2020 yang lalu. Pandemi ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggaran 2020 yang sedang berjalan melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaan teknis lainnya. Kebijakan tersebut tak hanya berimbas cukup signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di tingkat pemerintah daerah, yakni dengan diharuskan melakukan perubahan atau realokasi APBD tahun anggaran 2020 yang sedang berjalan untuk penanganan penyebaran COVID-19 sebagaimana dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Di sisi lain, di tengah proses realokasi dan refocusing anggaran tersebut, pemerintah daerah juga diharuskan untuk mulai menyusun dokumen APBD tahun anggaran 2021. Hal lain yang membuat penyusunan APBD tahun anggaran 2021 kali ini terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya adalah karena penyusunan APBD tahun anggaran 2021 harus mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Baik karena adanya perubahan regulasi maupun terbitnya regulasi baru terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Regulasi yang berubah terkait dengan penyusunan APBD tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menjadi PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Terbitnya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Situasi tersebut di atas menyebabkan proses pembahasan APBD 2021 banyak mengalami keterlambatan dalam menjalankan tahapan penyusunan APBD yang telah ditetapkan. Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021, di akhir bulan September yang lalu, pemerintah daerah sudah harus menyerahkan rancangan APBD kepada DPRD untuk dibahas. Demikian pula, dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) harus disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli 2020. Namun demikian, kita patut bersyukur keterlambatan dan berbagai kendala yang kita hadapi itu tidak membuat terlambatnya pengesahan APBD dan anggaran 2021, di mana sesuai ketentuan pasal 312 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditegaskan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun atau paling lambat tanggal 30 November 2020 yang sedang berjalan. Alhamdulillah, berkat kesungguhan dan komitmen yang tinggi antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan pemerintah daerah melalui pimpinan dan seluruh jajaran tim anggaran pemerintah daerah DAPD, insyaallah pada hari ini Jumat tanggal 27 November 2020 kita akan menyepakati bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Artinya, 1 hari
1 hari kerja lebih awal dari target waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri nomor 64 tahun 2020. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, perlu juga kami sampaikan bahwa DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk merumuskan mekanisme pembahasan APBD yang tidak hanya sekedar memperhatikan kaidah normatif semata, tetapi juga memperhatikan keselarasan seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan sampai dengan tingkat pengawasan. Berdasarkan hasil pembahasan badan anggaran DPRD yang dilaksanakan mulai tanggal 23 sampai 27 November 2020, dapat kami sampaikan hasil pembahasannya sebagai berikut. 1. Dari segi tata cara penyusunan peraturan daerah, Badan Anggaran DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk senantiasa mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Badan Anggaran meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik dalam konsideran menimbang maupun dasar hukumnya. 2. Secara umum, postur anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 dapat kami sampaikan sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Target pendapatan daerah direncanakan sebesar 2.194.643.962 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah. Secara total, target pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 235.385.801.437 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Pajak daerah ditargetkan sebesar 76.630.219.700 rupiah. B. Retribusi daerah ditargetkan sebesar 29.180.781.800 rupiah. C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar 11.507.005.000 rupiah. D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan sebesar 115.674.937 rupiah. 2. Pendapatan transfer. Pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer pada tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar 1.868.264.525 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 1.861.015.217.000 rupiah. 2. Pendapatan transfer antar daerah sebesar 91.233.637.525 rupiah. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar 109.471.988.000 rupiah yang bersumber dari pendapatan hibah sebesar 18.923.188.000 rupiah. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 90.548.800.000
Hadirin sidang dewan yang terhormat, berdasarkan uraian di atas, maka total pendapatan daerah ditambah dengan penerimaan pembiayaan daerah menjadi sebesar 2.201.621.072.012 rupiah. Sedangkan belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 2.201.621.072.012 rupiah. Sehingga struktur rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 direncanakan dalam posisi berimbang. Ada perincian hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 dituangkan dalam matrik hasil pembahasan sebagaimana termampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Terhadap pergeseran program kegiatan antar SKPD maupun pergeseran program kegiatan SKPD secara teknis dilaksanakan oleh tim anggaran pemerintah daerah dengan berpedoman pada lampiran laporan Badan Anggaran DPRD. Selanjutnya, terhadap hasil pembahasan yang telah kami uraikan di atas, masing-masing fraksi yang duduk dalam Badan Anggaran DPRD telah menyampaikan pendapat akhirnya sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Muhalim menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan perkoperasian di Kabupaten Lombok Tengah, DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan instrumen hukum sebagai dasar pemberian bantuan stimulan bagi koperasi-koperasi yang memenuhi persyaratan untuk menerima. 2. Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Haji Lalu Kelan SPD menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Terhadap kegiatan yang sudah tertuang dalam dokumen APBD tahun anggaran 2020 agar segera dituntaskan dan jangan sampai ada yang tertunda pelaksanaannya. 2. Untuk kegiatan anggaran tahun 2021 agar dapat dilaksanakan lebih awal. Jangan sampai terulang kejadian 2020 di mana sebagian besar program pokir DPRD tidak dapat terlaksana karena imbas dari kebijakan refocusing dan realokasi kegiatan. 3. Pemerintah daerah agar lebih intens melakukan penertiban terhadap aset daerah. 4. Sumber-sumber PAD yang dikelola oleh masing-masing PAD dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh dengan menyediakan instrumen pendukung yang diperlukan. 5. Keluhan masyarakat terhadap penerbitan izin yang dirasakan masih sulit agar menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera dibenahi. 6. Sebagai upaya dalam meningkatkan PAD khususnya yang bersumber dari PBB, perdesaan dan perkotaan, perlu upaya penambahan petugas pengumpul PBB. 7. Untuk menghindari semakin banyaknya korban akibat pohon tumbang dan dahan pohon yang patah, pemerintah daerah hendaknya melakukan upaya pemangkasan serta koordinasi dengan stakeholder terkait sesuai dengan kewenangannya. 3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan oleh Haji Ahkam SIP menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Menunjang pendapatan desa yang bersumber dari pengelolaan BUMDes. Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan tata kelola BUMDes. 2. Sebagai upaya mendukung program pembangunan pengembangan pariwisata, pemerintah daerah hendaknya menginisiasi penyusunan perda tentang desa wisata. 4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disampaikan oleh Haji Muhammad Mayuki menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi agar DPRD Kabupaten Lombok Tengah
Partai Demokrat disampaikan oleh Adi Bagus Karya Putra menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi agar aspirasi masyarakat yang ada di Praia Timur dapat lebih diperhatikan di masa-masa yang akan datang, terutama kondisi infrastruktur jalan yang masih dikeluhkan oleh masyarakat Praia Timur. 6. Fraksi PKS disampaikan oleh Haji Ahmad Supri SH menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi agar komunikasi dan suasana guyup antara DPRD dan DAPD dapat tetap terjaga pada masa-masa yang akan datang. 7. Fraksi PBB disampaikan oleh Haji Lalu Arif Rahman Hakim SEMH menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor pendapatan, fraksi PBB meminta agar potensi PAD di bidang pariwisata dan UKM agar tetap dioptimalkan. 2. Meminta pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan UMKM karena di masa sulit akibat pandemi COVID-19 justru UMKM akan mampu bertahan dan menunjang laju perekonomian daerah. 8. Fraksi Nasdem Perjuangan disampaikan oleh Suhaimi SH menyatakan setuju dengan catatan agar seluruh catatan dan rekomendasi Badan Anggaran selama pelaksanaan konsultasi dengan DAPD dan OPD menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. 9. Fraksi Amanat Nurani Berkarir disampaikan oleh Yasir Amrillah SPD menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada DAPD atas upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dalam menghadirkan struktur APBD yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Terhadap struktur APBD tahun anggaran 2021, fraksi ANB menyatakan setuju. Dengan demikian, maka seluruh fraksi-fraksi yang duduk dalam Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyatakan setuju terhadap hasil pembahasan Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap nota keuangan dan perda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah juga menyampaikan catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati, mengakhiri laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini, kami atas nama pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota Badan Anggaran DPRD, ketua dan anggota tim anggaran pemerintah daerah beserta kepala organisasi perangkat daerah beserta jajarannya yang telah dengan sungguh-sungguh membahas dan mengkaji nota keuangan dan raperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 sehingga dapat menyelesaikan tugasnya lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan. Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini kami sampaikan, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi anggota Dewan yang terhormat dalam mengambil keputusan pada rapat paripurna hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perayaan 27 November 2020, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Ketua M. Tauhid SIP, Wakil Ketua Haji Lalu Ahmad Rumiawan SOS, Wakil Ketua Haji Lalu Sarjana
Lalu Karlan SH, 7 Saripudin SAG, 8 Haji Hakam SIP, 9 Tarif, 10 Lalu Muhammad Sarif Hidayatullah SPDI, 11 Muslihin, 12 Haji Bagus Karya Putra, 13 Haji Sukri SH, 14 Ahmad Rifai SPDI, 15 Lalu Arif Rahman Hakim SE, 16 Legewarman SIP, 17 Wahid SH, 18 Tahun SPDI, 19 Yasir Amrillah SPDI, 20 Sunar Yawan SPDI. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Legewarman SIP sebagai juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, demikian tadi telah kita dengarkan bersama laporan Badan Anggaran DPRD terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Selanjutnya, kami meminta persetujuan anggota dewan yang terhormat. Apakah nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah? Terima kasih. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, sebelum kita memasuki agenda selanjutnya, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang telah dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya, sehingga dapat menyelesaikan tugasnya lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan. Semoga apa yang kita kerjakan dapat memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang sama-sama kita cintai, serta bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sebagai agenda terakhir rapat paripurna DPRD hari ini, marilah kita dengarkan bersama pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan DPRD terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Kepada yang terhormat Saudara Bupati Lombok Tengah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa mengaruniakan keamanan, kenyamanan, kebahagiaan dan kesejahteraan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Yang terhormat Ketua dan para wakil ketua serta segenap Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang kami hormati, rekan-rekan anggota Forkopimda Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Pengadilan Negeri Praia dan Ketua Pengadilan Agama Praia atau masing-masing yang mewakili, yang saya hormati pejabat sekretaris daerah
Kabupaten Lombok Tengah, saya hormati para camat se-Kabupaten Lombok Tengah, para ketua urung, kepala desa, lurah Kabupaten Lombok Tengah yang saya hormati, rekan-rekan pers, singkatnya hadirin undangan yang berbahagia. Memulai dan mengawali penyampaian pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap nota keuangan dan raperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Hari ini dengan alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah beserta hadirin undangan yang kami muliakan. Atas izin Allah, hari ini secara bersama-sama kita telah menyatakan persetujuan atas nota keuangan dan raperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 untuk sampai hingga agenda persetujuan bersama hari ini. Kita telah melewati proses pembahasan yang cukup panjang, cukup alot. Namun alhamdulillah, syukurillah dapat terselesaikan tepat waktu, bahkan jauh lebih awal dari waktu yang direncanakan. Tentu saja ini merupakan bukti bahwa harmonisasi hubungan antara unsur pemerintah daerah, antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Lombok Tengah, alhamdulillah telah menunjukkan kondisi yang sangat baik dan sangat menggembirakan. Hal ini tentu patut dan harus kita syukuri, lebih-lebih di tengah terpaan wabah penyakit corona yang meluluhlantahkan tatanan kehidupan manusia saat ini, dan di tengah-tengah kita tengah menghadapi agenda demokrasi pemilu kada di Kabupaten Lombok Tengah. Alhamdulillah, agenda pembahasan APBD atau program APBD ini berjalan dengan baik, lancar, dan seperti yang kami sampaikan tadi telah kita selesaikan dan kita sepakati bersama-sama. Kita semakin dewasa dalam berdemokrasi. Perbedaan kandidat yang kita usung dalam pilkada tahun 2020 ini tidak membuat kita terjebak dalam konflik saling sandera satu sama lain, yang membuat proses pembahasan nota keuangan dan rancangan APBD tahun 2021 tersendat. Akan tetapi sebaliknya, kita tetap fokus menyelesaikan agenda ini yang memiliki implikasi besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang sama-sama kita cintai. Makna yang paling mendasar juga dari agenda pada sore hari ini, bahwa proses pembahasan hingga persetujuan nota keuangan dan anggaran APBD Kabupaten Lombok Tengah merupakan produk bersama antara pemerintah dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Maka
Siogianya karena hal ini merupakan produk bersama. Sudah semestinya pertama kita harus syukuri secara bersama-sama. Kemudian bagaimana kita kawal dengan sebaik-baiknya agar tentunya APBD ini ataupun rancangan ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Setiap program dan kegiatan yang telah kita sepakati tentu muaranya adalah pada kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka akan menjadi menggelikan jikalau produk yang dihasilkan secara bersama-sama justru kita nafikan atau bahkan kita anggap sia-sia, kemudian menyebutnya dengan sebutan yang tidak pantas dan terkesan jauh dari rasa syukur. Jangan sampai naluri politik, kepentingan kelompok dan golongan menjadikan kita abai terhadap kepentingan bersama. Setiap hasil pembangunan melalui berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah merupakan hasil kerja kita semua, hasil kolaborasi yang indah antara pemerintah dan DPRD. Jadi kalau kita kemudian memaki hasil program dan kegiatan yang telah terlaksana, sama saja kita memaki diri kita sendiri. Dan hal tersebut bisa menjadi masuk dalam kategori mudah-mudahan jauh dari diri kita, yaitu kufur. Namun demikian, hari ini membuktikan bahwa kita semua jajaran pelayan masyarakat, pemerintah daerah bersama DPRD tetap kompak dan bersatu membangun kabupaten yang kita cintai. Politik boleh memanas, tapi kita harus tetap dewasa dan menjadikan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya. Hadirin yang kami muliakan, untuk itu pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama seluruh jajaran pelayan masyarakat Lombok Tengah dan mewakili seluruh masyarakat Lombok Tengah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mendedikasikan dirinya untuk daerah dan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Kita berharap tahun 2021 menjadi tahun yang penuh kebaikan dan seluruh program serta kegiatan yang kita rencanakan saat ini dapat terlaksana dengan baik. Terakhir, saya memohon kepada kita semua untuk bersama-sama ikhtiar mensukseskan Pilkada 9 Desember mendatang. Bapak Ibu adalah tokoh di tengah masyarakat. Sudah tentu setiap kata dan tindakan selalu menjadi sorotan masyarakat dan cenderung didengar. Untuk itu kami mengajak, kami mengimbau dan memohon atas nama masyarakat, mari hadirlah di tengah-tengah masyarakat dengan membawa kesejukan untuk mensukseskan Pilkada 9 Desember 2020. Semoga Pilkada tersebut melahirkan pemimpin yang akan membawa Lombok Tengah semakin jauh lebih baik daripada kondisi hari ini. Bapak Ibu pimpinan, Bapak-bapak pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada forum yang terhormat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memberikan jalan kemudahan bagi kita semua. Selanjutnya, segala usul, saran, catatan, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh anggota Dewan terhormat
hal menjadi bahan, menjadi perhatian sungguh-sungguh bagi kita semua, khususnya kami dalam ikhtiar mewujudkan apa yang menjadi asa, cita-cita, harapan, harapan, keinginan dan kebutuhan kita bersama di Kabupaten Lombok Tengah tercinta ini. Semoga kerja kita ini bernilai amal ibadah di sisi Allah SWT. Semoga Allah akan senantiasa meridhai segala cita-cita, harapan, dan keinginan serta kebutuhan kita bersama. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Bupati Lombok Tengah atas penyampaian pendapat akhir kepala daerah. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, dengan telah disampaikannya pendapat akhir kepala daerah terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 tadi, maka selesailah seluruh agenda rapat paripurna DPRD pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian hadirin yang terhormat, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Marilah kita tutup rapat